这种威压，即便我在掌门的……如果看到这幅画面，剑火并不能完全消除痕迹。只是不知为何，从此就这样无人问津了。心性之残暴，说不得清楚。朝廷的强者。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul The Path Toward Heaven part ke-8 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan kagetnya semua orang karena ada yang berani menawar serpihan es penenang jiwa selain Sekte Sendu. Di saat yang sama, manajer Wisma Bausu juga meminta Jing Jiu dan Zhao Layu untuk menunggu sebentar karena penanggung jawab Wisma ingin bertemu dengan mereka berdua. Akan tetapi Zhao Layu menolak karena mereka harus segera melanjutkan perjalanan. Manajer Wisma sendiri tidak berani untuk memaksa Zhao Layu dan Jing Jiu serta menganggap mereka berdua pasti ingin memberikan serpihan es penenang jiwa kepada Biksu Kuil Guocheng. Singkat cerita, ketika sudah keluar dari Wisma Bausu, di tengah jalan Zhao Layu dan Jing Jiu mendapatkan hadangan dari orang-orang Sekte Sendu. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Zhao Layu kepada orang-orang ini adalah, "Apakah kalian mencari kematian?" Tentu saja perkataan Zhao Layu membuat orang-orang Sekte Sendu merasa tersinggung, tapi mereka masih berniat melakukan penyerangan karena mengetahui kalau Zhao Layu dan Jing Jiu merupakan dua orang penyusup yang sudah masuk ke dalam kota Chaonan tanpa izin. Tetua Sekte Sendu sendiri beranggapan kalau dia bisa membunuh Jing Jiu dan Zhao Layu asalkan tidak diketahui oleh siapapun yang berada di kota Chaonan ini. Baru juga tetua Sekte Sendu menghunuskan pedang, Zhao Layu dengan menggunakan pedang tanpa pikiran sudah berhasil membunuh semua murid Sekte Sendu yang berada di hadapannya. Tentu saja momen ini membuat tetua Sekte Sendu kaget dan merasa takut dengan tekanan pedang yang dikeluarkan oleh Zhao Layu. Dia pun berencana segera kabur karena paham kalau kekuatan mereka terpaut cukup jauh. Di saat yang sama, Zhao Layu memandang ke arah Jing Jiu untuk memintanya membunuh tetua Sekte Sendu, akan tetapi Jing Jiu berkata bahwa dia sudah lama tidak membunuh orang. Pada saat pertama kali kita bertemu, kamu membunuh orang dengan satu kali tebasan pedang saja, ucap Zhao Layu sembari mengayunkan pedang terbangnya ke arah tetua Sekte Sendu. Kemahiran pedang yang diperlihatkan oleh Zhao Layu membuat Jing Jiu kagum karena Zhao Layu lebih kuat ketimbang dirinya pada saat berada di umur yang sama. Dengan api pedang, Zhao Layu tampak membakar semua mayat orang-orang Sekte Sendu hingga menyisakan abunya saja. Pembakaran mayat-mayat ini membuat Jing Jiu berkata bagaimana respon dari murid-murid Sekte Qingsan ketika mengetahui sebenarnya Zhao Layu begitu kejam. Zhao Layu menyebutkan kalau dia sama sekali tidak peduli dengan pemikiran orang lain kepadanya. Dia juga berkata bahwa api pedang tidak bisa sepenuhnya menghilangkan jejak, tapi setidaknya mayat-mayat ini tidak terlihat oleh anak-anak yang sedang bermain di sekitaran sini. Lagi-lagi di sini Jing Jiu langsung memberikan pujian karena Zhao Layu tidak melupakan detail-detail kecil, padahal dia barusan sudah bersikap kejam dengan membunuh orang-orang Sekte Sendu tanpa berkedip. Dia beranggapan kalau Zhao Layu sangat mirip dengan seniornya pada waktu itu. Beberapa saat kemudian, serpihan es penenang jiwa sudah diserahkan kepada Biksu Kuil Guocheng. Biksu Kuil Guocheng juga tidak menyangka kalau mereka berdua merupakan orang dari Sekte Qingsan.
Di saat yang sama, utusan dari Biro Langit Cerah Kota Chaonan yaitu Si Fengchen mendatangi Biksu Kuil Guocheng untuk meminta keterangan. Si Fengchen kemudian memberikan penjelasan bahwa sudah terjadi 2 peristiwa di kota Chaonan dalam 1 hari. Yang pertama ada penyusup yang masuk melewati formasi, dan yang kedua adalah pembunuhan kepada orang-orang dari Sekte Sendu. Si Fengchen datang ke kuil karena beberapa saat sebelum orang-orang Sekte Sendu tewas, mereka menginginkan serpihan es penenang jiwa yang diinginkan oleh kuil Guocheng. Biksu kuil kemudian bertanya apakah si Fengchen mencurigai kalau kuil Guocheng adalah dalang terbunuhnya orang-orang dari Sekte Sendu. Si Fengchen berkata bahwa dia tidak berani untuk menyalahkan kuil Guocheng. Di saat yang sama dia juga bertanya kepada murid biksu kuil apakah dia mengetahui identitas dari 2 orang kultivator yang sudah membunuh orang-orang Sekte Sendu. Terlihat murid biksu kuil Guocheng hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja dan tidak menjawab sepatah kata pun kepada si Fengchen. Di saat yang sama biksu kuil meminta maaf kepada si Fengchen karena pada saat ini muridnya sedang berlatih meditasi diam, jadi dia sama sekali tidak bisa memberikan jawaban. Biksu kuil Guocheng juga berkata dia tidak mengetahui di manakah keberadaan 2 orang kultivator yang sudah membunuh orang-orang Sekte Sendu. Karena sudah cukup mendapatkan keterangan, pada akhirnya si Fengchen memutuskan untuk pergi meninggalkan biksu kuil Guocheng. 打扰了。 Setelah kepergian dari orang-orang Biro Langit Cerah, biksu tabib kuil Guocheng berharap masalah ini tidak menyusahkan Jing Jiu dan juga Zhao Layu. Di saat yang sama dia juga meminta muridnya untuk terus melanjutkan meditasi diamnya. Sementara itu, Zhao Layu mengajak Jing Jiu untuk menaiki sebuah bukit karena mereka akan mengunjungi kuil Heilong. Di tengah perjalanan, Zhao Layu memberikan penjelasan bahwa kepala kuil Heilong bernama Zhu Gui sangat terkenal kebusukannya. Entah berapa banyak pedagang kaya yang ditipu dan kemudian bangkrut, bahkan uang pengobatan rakyat miskin tidak lepas dari tangan Zhu Gui. Ada juga desas-desus yang mengatakan bahwa dia diam-diam memperkosa gadis desa dan banyak melakukan kejahatan. Hanya saja Zhu Gui diketahui memiliki hubungan lama dengan seorang selir di istana yang menyebabkan dia tidak tersentuh oleh hukum. Tiba-tiba saja Zhao Layu berhenti kemudian mengeluarkan pedangnya karena dia akan membunuh Zhu Gui yang sedang berada di dalam kuil Heilong. Dengan satu kali serangan saja, Zhu Gui langsung tergeletak tidak berdaya terkena tusukan pedang tanpa pikiran. Selama 2 tahun perjalanan bersama dengan Jing Jiu, Zhao Layu banyak melakukan pembunuhan kepada orang-orang jahat yang menindas orang tidak bersalah. Setelah 2 tahun berlalu, hari ini Guo Nanshan meminta 2 orang juniornya untuk menghadiri pesta 4 lautan yang diadakan oleh Sekte Pedang Sihai. Karena Sekte Pedang Sihai dan Sekte Qingsan tidak mempunyai hubungan yang baik, maka Guo Nanshan meminta Yin Liang dan Mo Songshan untuk lebih berhati-hati. Terutama untuk Mo Songshan yang mana Guo Nanshan memintanya untuk tidak mempermalukan sekte karena Mo Songshan merupakan murid terbaik Puncak Liang Wang. 放心，师兄。其实2望峰最优秀的弟子不是我。 Pada saat berada di perjalanan, Mo Songshan bercerita bahwa dia sebenarnya bukan murid terbaik dari Puncak Liang Wang, melainkan murid terbaik dari Puncak Liang Wang adalah Liu Sisui yang mempunyai bibit Tao alami. Kejadian 2 tahun yang lalu pada saat Liu Sisui terluka akibat melawan monster ikan Guimu, dia terus-terusan pingsan dan tak kunjung sadarkan diri. Setelah Liu Sisui bangun, dia langsung dimasukkan ke dalam penjara pedang yang ada di Puncak Sangde. Pihak Puncak Sangde mencurigai kalau Liu Sisui sudah mencuri dan memakan inti monster Guimu. Meskipun pada saat itu Liu Sisui sudah diinterogasi sangat ketat, namun Puncak Sangde tidak bisa menemukan bukti apapun. Pada akhirnya guru sekte Liu Qi turun tangan langsung untuk membebaskan Liu Sisui dari penjara pedang. Meskipun begitu, nasi sudah menjadi bubur, di mana semua orang di dalam sekte sudah mempercayai kalau Liu Sisui mencuri dan memakan inti monster ikan Guimu.
Bahkan Bai Rujing yang merupakan gurunya sendiri juga mempercayai kabar tersebut. Jika terus berjalan seperti ini, maka bibit tahu alami Liu Shisui akan terlupakan oleh orang-orang di Sekte Qingsan. 1 tahun yang lalu Puncak Sangde tiba-tiba saja kembali menyelidiki kasus kematian Zuo Yi dan menyebut bahwa Liu Shisui adalah seorang tersangka dalam kasus ini. Seorang tetua bernama Duan Pengtian menjadi penanggung jawab yang menjadikan Liu Shisui sebagai tersangka, tapi entah kenapa Liu Shisui tidak dimasukkan ke dalam penjara pedang hingga kasus ini kembali menghilang, tidak ada kabar. Sejak saat itu seorang jenius kultivasi yang pernah menjadi pusat perhatian terlupakan begitu saja. 只是不知为何，从此就这样无人问津了。 Pada hari ini, Biro Langit Cerah mengundang orang-orang penting untuk mendiskusikan perihal permasalahan yang sudah terjadi selama 2 tahun di kota Chaonan, yaitu pembunuhan oleh 2 orang tidak dikenal. Selama 2 tahun ini mereka berdua sudah membunuh setidaknya 70 orang termasuk beberapa orang dari Sekte Sendu. Si Feng Chen menganggap selama Biro Langit Cerah didirikan baru kali ini ada kasus yang begitu kejam dan belum ditemukan siapakah identitas pelaku tersebut. Sebagai wakil inspektur, si Feng Chen menganggap kasus ini merupakan kasus besar, jadi jika dia gagal maka riwayatnya akan tamat. Jika si Feng Chen tidak lagi menjabat, maka alokasi kristal roh yang diberikan oleh istana kepada sekte-sekte di sekitar tentu saja akan semakin kecil. Jadi poin utamanya adalah si Feng Chen meminta bantuan kepada semua orang di dalam ruangan untuk menemukan serta menangkap 2 orang tersangka utama yang sudah membunuh 70 orang lebih. 心性之残暴，说不得清楚，朝廷的强者，我也就完了。 Di saat yang sama, Yin Liang bertanya kepada Mo Songsan kenapa mereka harus menghadiri pertemuan ini. Mo Songsan menjelaskan bahwa Sekte Qingsan harus sedikit memberi penghormatan kepada istana. Yin Liang membuat asumsi bahwa pembunuhan di dunia kultivasi sebenarnya sudah biasa, tapi kenapa Biro Langit Cerah seperti kebakaran jenggot setelah kematian dari kepala kuil Heilong yang mempunyai hubungan dengan selir istana. Secara kebetulan Sekte Pedang Sihai sedang mengadakan pesta 4 lautan yang membuat Biro Langit Cerah bisa mengundang banyak kultivator di dalam ruangan ini. Karena biasanya tidak mungkin para kultivator mau diundang oleh Biro Langit Cerah. Yin Liang juga tidak menyangka bahwa Sekte Pedang Sihai bisa menyelenggarakan pesta 4 lautan dengan begitu meriah. Dia menganggap Si Wangsun menjadi dalang kesuksesan dari Sekte Pedang Sihai. Mo Songsan kemudian menjelaskan bahwa Si Wangsun bukanlah orang sembarangan. 4 tahun yang lalu dia muncul secara misterius di kota Haizu dan mempunyai kultivasi yang cukup tinggi. Posisinya di Sekte Pedang Sihai juga hanya berada di bawah guru sekte dan Dewa Pedang Sihai saja. Ada yang pernah bilang bahwa Si Wangsun adalah murid dari Dewa Pedang Sihai dan ada yang bilang dia merupakan adik seperguruan dari Dewa Pedang Sihai. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia merupakan anak haram dari Dewa Pedang Sihai. Apapun yang dikatakan oleh orang lain tentang Si Wangsun, Dewa Pedang Sihai tidak pernah mengakuinya dan tidak pernah juga memberikan bantahan. Semenjak Si Wangsun muncul di kota Haizu, Sekte Pedang Sihai mulai mengadakan pesta 4 lautan dan pada awalnya Sekte Qingsan tidak mau ikut, tapi entah kenapa tahun ini Sekte meminta Yin Liang dan Mo Songsan untuk mengikuti pesta 4 lautan. 他在西海剑派的地位，有人说他是剑神的关门弟子，不过剑神都没有承认。原本青山是不打算派人来的。 Tiba-tiba saja seorang tetua dari Sekte Sendu bernama Zhou Wuqi berbicara, kenapa tidak ada seorang pun yang berani menaruh kecurigaan kepada Sekte Qingsan. Tentu saja ucapan dari Zhou Wuqi langsung memancing amarah dari Yin Liang, tapi ketegangan ini langsung mereda karena Mo Songsan meminta maaf atas kelakuan tidak sopan dari Yin Liang. Sementara itu, Si Feng Chen memberikan ciri-ciri dari 2 orang pembunuh dan jika sesuai prediksi maka mereka berdua akan hadir di kota Haizu. Jika mereka berdua sudah hadir di kota Haizu, maka Biro Langit Cerah hanya bisa meminta bantuan kepada Sekte Pedang Sihai dan juga Pavilion Suantian.
Murid kuil Guo Cheng kemudian berbicara di hadapan semua orang karena dia punya pendapat bahwa dua orang yang dianggap sebagai kriminal sebenarnya membunuh banyak monster dan orang jahat selama mereka melakukan pembunuhan. Tapi pendapat dari murid kuil Guo Cheng ini langsung ditentang oleh Zhou Wuqi karena menurutnya dua pembunuh tersebut sudah membunuh anggota sekte sendu mereka. Mau tidak mau di sini biksu kuil Guo Cheng turun tangan untuk meminta maaf kepada semua orang atas muridnya yang tidak sopan. Tapi kesempatan ini malah digunakan oleh Zhou Wuqi untuk menyudutkan kuil Guo Cheng dengan membuat asumsi mereka pasti sudah bekerja sama dengan dua orang pembunuh tersebut. 一群凡人不过蝼蚁，当然没有人敢怀疑果成森。就到这儿吧，诸位。 Karena tidak ingin perdebatan dan ketegangan terus berlanjut, maka si Feng Chen langsung menutup pertemuan kali ini dan mempersilahkan semua orang untuk segera pergi. Setelah semua orang pergi, murid kuil Guo Cheng bertanya kepada gurunya kenapa mereka tidak boleh memberitahukan identitas asli dua orang yang dianggap pembunuh oleh Biro Langit Cerah. Padahal jika memang diberitahukan identitasnya, maka semua orang pasti akan paham kalau Zhou Layu dan Jing Jiu hanya membunuh orang-orang yang memang pantas untuk dibunuh. Biksu kuil Guo Cheng meminta muridnya untuk tidak mengkhawatirkan keadaan dua orang rekan Tao tersebut. Kuil Guo Cheng tidak boleh terlibat dalam masalah, jadi sebaiknya muridnya kembali melanjutkan meditasi diam sampai Zhou Layu dan Jing Jiu pergi meninggalkan kota Haizu. 继续修闭口禅吧。自然是修到我们离开海州。 Sementara itu Zhou Layu dan Jing Jiu sedang berada di sebuah kedai hotpot yang berada di kota Haizu. Ternyata tujuan Jing Jiu datang ke kota ini karena dia ingin melihat seseorang yang sedikit dia curigai. Tiba-tiba saja mereka berdua kedatangan seorang tamu wanita yang ternyata merupakan kultivator siluman. Kedatangan wanita ini karena dia ingin memberikan informasi bahwa ada orang-orang yang sedang mencari keberadaan Zhou Layu dan juga Jing Jiu. Wanita siluman rubah bernama Xiao He ini begitu kaget karena ternyata guru abadi di hadapannya mengetahui identitasnya sebagai siluman rubah. Usut punya usut, Xiao He adalah orang yang memberikan racun bunga kepada ketua sekte muda sekte sendu pada waktu itu. Hal tersebutlah yang menyebabkan tetua sekte sendu mencari bahan serpihan es penenang jiwa. Xiao He pun kemudian berterima kasih kepada Jing Jiu dan Zhou Layu karena mereka berdua sudah membunuh anggota sekte sendu yang mengincar dirinya selama ini. Xiao He adalah seorang kultivator siluman, jadi tidak bisa mendapatkan perlindungan dari siapapun. Sebagai rasa balas budi, Xiao He mendatangi Zhou Layu dan Jing Jiu untuk memberikan informasi bahwa Biro Langit Cerah bekerja sama dengan para kultivator untuk menangkap mereka berdua pada saat pesta empat lautan. 还有青山仙师，二位仙师纵然法力高强，你走吧。怎么打？全杀了。 Ketika Zhou Layu bertanya kepada Jing Jiu apa yang harus mereka lakukan pada saat ini, Jing Jiu malah balik bertanya di manakah tempat tinggal dari kultivator siluman barusan. Beberapa saat kemudian Mo Songsan dan Yin Liang menemui Zhou Layu dan Jing Jiu karena mereka sudah menyadari orang yang menjadi incaran Biro Langit Cerah merupakan mereka berdua. Meskipun begitu, Mo Songsan dan Yin Liang tidak menyalahkan tindakan dari Zhou Layu karena menganggap Zhou Layu adalah guru puncak, jadi pasti punya penilaian sendiri tentang orang yang pantas dibunuh atau tidak. Selain itu, Mo Songsan juga menjelaskan bahwa Sekte Pedang Sihai akan mengadakan pesta empat lautan. Pesta ini sendiri dibuat untuk menandingi festival Plum yang biasanya diadakan oleh Istana Kota Zauge. Sama halnya dengan Festival Plum, Pesta Empat Lautan juga mengundang banyak murid berbakat dari berbagai sekte untuk ikut kompetisi. Zhou Layu kemudian berbicara kalau mereka tidak ingin mengikuti Pesta Empat Lautan, melainkan hanya ingin melihat seseorang saja. Yin Liang pun langsung nyeletuk apakah bibi Zhou Layu ingin melihat seseorang bernama Si Wangsun. Menurut So Wangsan, Si Wangsun sangat sulit untuk ditemui dan tidak akan muncul di Pesta Empat Lautan. Tapi diketahui 4 orang pemenang pada kompetisi Pesta Empat Lautan akan berkesempatan langsung untuk bertemu dengan Si Wangsun. Kompetisi yang akan diikut sertakan pada Pesta Empat Lautan adalah musik, catur, kaligrafi, dan juga lukisan.
Zhao Layu kemudian berpesan persoalan dengan biru langit cerah mereka berdua tidak perlu ikut campur. Jika memang terjadi sesuatu yang darurat, maka Zhao Layu dan Jing Jiu akan mengungkapkan identitas kepada semua orang. Anggap saja Yin Liang dan Mo Songsan tidak mengetahui masalah ini. 胜者会被赠予宝物。到了必须表明身份的时候再说。 Setelah Yin Liang dan Mo Songsan pergi, Zhao Layu bertanya kenapa Jing Jiu ingin melihat Si Wangsun. Apakah karena Jing Jiu mencurigai kalau Si Wangsun adalah orang yang sudah merasuki tubuh Yin San? Jing Jiu sendiri berkata kalau dia masih belum yakin, tapi di satu sisi dia juga masih penasaran. Karena mereka berdua harus bertemu dengan Si Wangsun untuk memastikan kebenaran, maka mereka berdua harus mengikuti kompetisi yang diadakan di Pesta Empat Lautan. Ketika sedang memikirkan kompetisi apa yang akan mereka ikuti, tiba-tiba saja Xiao He keluar dari ruangan bawah tanah serta meminta Zhao Layu dan Jing Jiu untuk pergi mengikutinya. 随我来。 Kemunculan dari Xiao He ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.